saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke. Baik, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Oke, masih semangat kan pada siang hari ini? Apa sudah lelah karena dari tadi? Masih, Pak. Masih semangat. Tetap semangat ya, karena ini masih ada satu pelajaran lagi pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya, dipimpin oleh Mas Darmawan. Ya, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa secara bersama-sama. Silahkan. Oke, ya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi Amin. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah semuanya masuk semua? Masuk, Pak. Ada yang sakit? Lengkap. Ada yang sakit? Alhamdulillah tidak. Kalau ada yang sakit ya. Oke. Enggak. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, biar kita merefresh ingatan kita, terlebih dahulu kita review materi pertemuan sebelumnya ya. Kira-kira apakah masih pada ingat atau jangan-jangan sudah dilupakan? Materi pekan lalu materinya apa? Ada yang masih ingat? Mungkin Mbak Alisa? Iya, Pak. Saya masih ingat materi pekan lalu? Iya, Pak, masih. Ya, silahkan materi apa? Kemarin tuh kita membahas mengenai beriman kepada Rasul Allah. Jadi ada sifat-sifat wajib dari seorang Rasul. Yang pertama itu ada sifat sidik, kemudian amanah, tabligh, dan fatonah. Terus di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin sempurna keimanannya. Kemudian yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Kemudian yang keempat, memiliki teladan dalam kehidupannya. Mungkin itu Pak materi kita pada minggu lalu. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan kepada Mbak Alisa, teman-teman. Oke, alhamdulillah. Masih ada yang ingat dengan materi pekan lalu ya. Tetap diingat-ingat karena insya Allah nanti keluar di ujian akhir semester ya. Oke. Next, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama dari aspek religius yaitu meyakini pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hadis terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan guru sebagai bentuk dari meyakini kewajiban agama. Kemudian dari aspek sosial yaitu mengintegrasikan sikap-sikap taat, patuh, hormat, menghormati orang tua dan guru ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari aspek pengetahuan yaitu menjelaskan kandungan isi Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Dan yang terakhir adalah menyebutkan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya dari segi keterampilan, kita akan membuat presentasi mengenai kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin tanya dulu nih, kira-kira
dari kedua gambar yang ada di layar kalian itu gambar menjelaskan tentang apa? Yang kiri dulu, yang ada Bapak Ibu itu sedang apa itu? Mbak Fatwa? Ya, jadi itu ada dua orang anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Oh ya, benar sekali. Hormat Jadi, kepada orang tua. tepuk tangan buat Bapak. Jadi, gambar tersebut adalah gambar salam terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah ataupun ketika kembali ke sekolah, ke rumah, jangan lupa mengucapkan salam dan berjabat tangan kepada kedua orang tua. Kemudian gambar yang kanan itu gambar apa, Mas Darmawan? Murid sedang mendengarkan Pak Guru yang sedang menjelaskan, Pak. Ya, benar sekali Mas Darmawan. Jadi gambar kedua itu adalah gambar gambar para murid sedang mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Oke, next ya. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video ini ya. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Ayo, belajar. Oke. Jadi dari video yang telah saya tampilkan barusan, kira-kira apa yang bisa diambil dari video tersebut yang ada kaitannya dengan pelajaran hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru pada kesempatan kali ini? Ada yang bisa menjawab? Mas Darmawan, Mbak Fatwa, Ya, Pak. apa? Menjelaskan tentang apa tadi? Jadi menjelaskan seorang anak yang sangat patuh kepada orang tua, baik itu ketika sedang berangkat sekolah, tadi bersalaman, terus ketika bertemu dengan guru, menundukkan badannya. Itu, Pak. Baik ya, saya apresiasi pada Mas Darwan, benar sekali. Jadi dari video tadi secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Seperti tadi mendoakan kedua orang tua, kemudian ada juga berjabat tangan dan salam kepada orang tua dan guru ya. Oke, next ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membaca secara bersama-sama membaca surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang ada yang mau membacakan, Mbak Siti Khamsatun? Apakah sudah hadir? Ya, silahkan, bisa saya minta tolong untuk dibacakan dan dibacakan artinya juga. Silahkan, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa fid lahumu janaha dzulli minar rahmati wa qurrabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Baik, terima kasih. Tolong beri apresiasi kepada Mbak Khamsa ya. Jadi
Ini adalah ayat yang berkaitan dengan hormat dan patuh pada orang tua yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembagian materi ya. Nanti para siswa-siswa akan saya bagi ke dalam 4 kelompok ya. Nanti masing-masing akan membahas tentang materi yang telah ada saya tampilkan ini ya. Jadi kelompok 1 itu nanti ketuanya adalah Mbak Fatwa ya, yaitu materi yang dibahas yaitu menjelaskan kandungan isi Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian kelompok 2 nanti Mas Fatah, materinya adalah menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Nala, yaitu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Dan yang terakhir yaitu Mbak Fitri, yaitu menyebutkan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja silahkan dibahas dan saya Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Silahkan mulai dari sekarang. Gimana? Apakah ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Boten, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ke presentasi ya. Diskusi dan presentasi. Mulai dari kelompok 1, Mbak Fatwa, silahkan dijelaskan apa hasil diskusinya tadi. Ya, kami dari kelompok 1 membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 22 dan juga 23. Nah, inti dari isi kandungan surah Al-Isra itu adalah membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian tidak membantah perkataan dan nasihat dari orang tua, dan kemudian yang terakhir berendah diri serta berlaku lemah lembut terhadap orang tua. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sangat baik, bagus sekali penjelasannya ya. Ya, jadi surat Al-Isra ayat 23 dan 24 itu secara garis besar menjelaskan tentang perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Fatwa barusan. Oke, langsung lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 Mas Fatah, silahkan apa hasil diskusinya dari kelompok 2? Jadi kelompok 2 akan menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, menurut kami itu ada 3, yaitu yang pertama selalu mendoakan orang tua, kemudian yang kedua tidak menceritakan kejelekan orang tua, dan kemudian yang ketiga tidak membantah nasihat orang tua. Mungkin demikian, Pak. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Jadi kurang lebih minimal ada 3 ya yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan terhadap orang tua. Yang pertama tadi ada tidak menceritakan kejelekan orang tua pada orang lain, kemudian senantiasa mendoakan orang tua. Kemudian yang terakhir tadi ada hormat, salam dan berjabat tangan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah dan ketika setelah kembali ke rumah. Kemudian kelompok 4, silahkan Mbak Fitri. Ya, silahkan Mbak hasil diskusinya. Saya kelompok 3 belum, Pak. Kelompok 3 belum ya? Oh iya, mohon maaf. Maklum sudah tua ini kadang sering lupa-lupa ya. Silahkan Saya kelompok dulu 3. Kelompok 3 Mbak Nala, silahkan. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang tata cara menghormati dan juga patuh kepada guru. Yang pertama yaitu mendoakan guru, yang kedua mengamalkan ilmu yang telah diberikan guru, dan yang ketiga yaitu mengikuti sifat terpuji guru. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 3. Jadi secara garis besar tadi ada 3 ya, yaitu yang pertama mendoakan guru, kemudian mengikuti perilaku dan sifat terpuji dari guru, dan yang ketiga mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Oke, lanjut ke kelompok 4 ya. Silahkan Mbak Fitri, silahkan dijelaskan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Ya, Pak. Perwakilan dari kelompok 4. Suaranya terdengar, Pak? Sangat terdengar, Mbak. Oh iya. Hikmahnya hormat dan patuh kepada guru yaitu ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu dimudahkan rezekinya.
Terus yang kedua, meluaskan rezeki juga. Yang terakhir yaitu membuat ilmu kita itu menjadi berkah dan manfaat. Baik, terima Mengenai kasih hikmah, Mbak hormat, dan Fitri patuh. atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya hikmah dari menghormati orang tua dan guru ya. Salah satunya adalah meluaskan rezeki kita, kemudian membuat apa-apa yang kita lakukan itu menjadi diberkahi dan dimudahkan, dan kemudian merupakan salah satu amalan yang akan mempermudah kita dan menuju kita, mengantarkan kita kepada surganya. Oke, bagus sekali penjelasan dari anak-anak sekalian. Silahkan beri aplaus kepada kita semua, ya bos. Oke, kita lanjut ya. Saya Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi yang telah kalian presentasikan tadi. Jadi isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24, mohon maaf ini tipe ya, yaitu membahas mengenai hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Apa itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Jadi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menaati perkataan, tidak membantah, dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru sebagai bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya. Kemudian isi dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yaitu menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru. Salah satunya adalah dengan tidak membantah perintah atau nasihat dari orang tua, dan juga senantiasa merendahkan diri dan memberikan kasih sayang terhadap orang tua dan guru, karena mereka lah yang telah merawat kita sejak kita masih kecil sampai sekarang ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana sih cara kita untuk melakukan hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama adalah selalu mendoakan orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua dengan tidak membantah nasihat dan perintah orang tua. Selanjutnya tidak menceritakan kejelekan orang tua kepada orang lain. Selanjutnya yaitu mengucapkan salam dan bersalaman kepada orang tua ketika akan pergi dari rumah dan juga ketika pulang ke rumah. Selanjutnya membantu orang tua membersihkan rumah dan membantu kegiatan lainnya. Dan yang terakhir berusaha membuat orang tua kita bahagia dan tidak marah. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan disampaikan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana cara kita melakukan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama yaitu selalu mendoakan guru. Kemudian tidak membantah nasihat dan perintah guru yang itu bersifat baik ya. Kemudian tidak menjelekan atau menceritakan kejelekan guru kepada orang lain. Mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru ketika bertemu di kelas. Selanjutnya mengikuti sifat terpuji guru, kemudian berkomunikasi kepada guru dengan lemah lembut, dan yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru. Jadi demikian ya cara-cara untuk melakukan hormat dan patuh kepada guru. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Oke, belum. Memang pintar-pintar semua ini murid Pak Guru ini. Saya suka murid yang pintar-pintar ini ya. Semoga sampai seterusnya pintar-pintar semua ini ya. Oke, lanjut. Amin. Yang terakhir yaitu hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di antara hikmah dari kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah yang pertama dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, karena dengan kita berlaku hormat dan patuh membuat orang tua ridho, dan ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Kemudian meluaskan rezeki, dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua maka secara langsung ataupun tidak langsung akan membuat rezeki kita menjadi luas. Kita lanjutkan ya presentasinya. Selanjutnya yaitu yang merupakan hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua adalah mempermudah jalan kita menuju surganya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa
berbakti kepada orang tua dan guru itu adalah salah satu amalan yang paling utama untuk dilakukan karena pahalanya sangat besar sekali. Dan yang terakhir adalah membuat ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kita telah sampai di kesimpulan. Kira-kira Pak Guru akan mengetes ya, apakah teman-teman ini paham mengenai materi yang telah kita bahas dari tadi ya. Yang pertama, apa isi kandungan dari surat Al-A'raf ayat 23? Yang bisa membantu menjawab? Saya, Pak. Silakan Mbak Fatwa. Ya, tadi surat Al-A'raf ayat 23-24 itu membahas tentang mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua, tidak membantah nasihat dan lain. Oke, baik, terima kasih Mbak Fatwa. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua? Yang bisa bantu jawab? Yang masih ingat materinya? Halo. Apa yang sudah menjawab juga boleh menjawab lagi? Oke, tidak ada yang bisa? Oke, kita lanjut ya pertanyaannya. Apakah bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Ayo, Saya, Bapak udah lupa ini bagaimana ini murid-muridnya ini. Ya. Silakan, Mbak Nala. Cara hormat dan patuh kepada guru diantaranya yaitu mendoakan guru, kemudian mengamalkan ilmu yang telah diberikan dan juga meneladani sifat terpujinya. Bagus sekali Mbak Nala. Ternyata masih ingat, masih ngelotok ingatannya ya. Yang terakhir, oh sudah semua ternyata ya. Oh hikmahnya yang terakhir. Apa hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ada yang masih ingat atau tidak ini anak-anak? Ayo, apa tadi? Yang pertama membuat rezeki kita luas dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk PR. Oke. Untuk PR kita silahkan anak-anak kita kerjakan pilihan ganda dan uraian di buku paket halaman 132 dan 133. Pekan depan akan Bapak cek apakah sudah dikerjakan atau belum ya. Silahkan, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, untuk terakhir apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian.